Di era digital seperti sekarang ini banyak sekali orang yang mendapatkan penghasilan dari medsos, media sosial, baik itu YouTube, TikTok, dan sebagainya. Ada yang membuat konten hiburan, edukasi, traveling, dan vlog keseharian, serta konten-konten yang lainnya. Yang dimana konten itu kalau sudah termonetisasi, akun media sosialnya tentu akan mendapatkan penghasilan bulanan. Bahkan pendapatan dari konten tersebut, kalau ini public figure seperti halnya artis yang sudah punya media sosial yang sudah besar ya, itu pendapatan dalam 1 bulan itu sampai bisa lebih dari 3 digit, ya 100 juta ke atas lah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika seorang suami istri memiliki akun media sosial baik itu YouTube atau TikTok yang sudah termonet dan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Kemudian mereka bercerai karena banyak juga public figure kita yang memiliki konten media sosial yang pada akhirnya bercerai. Walaupun perceraian diperbolehkan, tapi jangan sampailah, kalau masih bisa kita diskusikan, musyawarahkan apa menjadi permasalahan di rumah tangga, ya kalau sebisa mungkin jangan sampai melakukan perceraian. Tetapi kalau memang sudah menjadi jalan terakhir, ya apa boleh buat. Nah sekarang bagaimana dengan akun yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang akan bercerai? Apakah itu termasuk dengan harta gono gini? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita harus memahami dasar hukum harta gono gini. Sebelum kita masuk ke isu akun digital, kita harus bisa memahami dulu apa yang dinamakan harta gono gini tersebut. Baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, prinsipnya sederhana. Segala harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan itu menjadi harta gono gini. Kecuali harta bawaan, warisan, atau hibah, itu tidak masuk. Fokus hukumnya bukan pada bentuk bendanya apa, tetapi apakah sesuatu itu memiliki nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan. Mau itu gaji, bisnis, aset properti, saham, sampai aset tidak terwujud seperti kekayaan intelektual, selama itu menghasilkan nilai ekonomi dalam masa perkawinan, masuk kategori harta bersama. Saat ini aset tidak hanya berbentuk fisik. Banyak aset yang sifatnya digital, tapi menghasilkan uang. Contohnya channel YouTube yang sudah diterima AdSense-nya, akun TikTok yang dapat pemasukan dari TikTok Shop atau Creator Fund, konten yang punya hak cipta, atau brand personal yang punya nilai komersial. Karena itu secara hukum, akun-akun digital yang menghasilkan pendapatan dapat dipandang sebagai aset usaha digital. Ya, ada studi kasus, misalkan ada pasangan suami istri A dan B. A adalah kreator konten, wajahnya muncul di video. B tidak muncul di kamera, tetapi bantu banyak hal, edit video, kasih ide, riset, bahkan bantu atur jadwal upload. Akun YouTube didaftarkan atas nama si A, dibuat saat mereka sudah menikah. Dan selama perkawinan, akun ini menghasilkan rata-rata 50 juta ke atas per bulan dari AdSense. Kalau mereka bercerai, apakah akun itu termasuk harta bersama? Ya, secara prinsip penghasilan dan nilai ekonominya adalah harta bersama. Karena akunnya berkembang dan menghasilkan selama masa perkawinan. Lalu apakah akun dibagi dua? Secara teknis tidak mungkin. Platform tidak mengizinkan dua pemilik. Yang mungkin dibagi adalah penghasilan dan nilai bisnisnya. Dalam perkara gono gini, pembuktian menjadi kunci. Jika salah satu pihak mengklaim bahwa akun itu menghasilkan dan menjadi objek harta bersama, ada beberapa hal yang bisa dibuktikan. 1. Kapan akun dibuat? 2. Kapan mulai dimonetisasi? Aliran dana AdSense masuk ke rekening siapa? Siapa yang mengelola akun Google atau Creator Center? Siapa yang bekerja dalam proses produksi konten? Bukti kontribusi pasangan.
misalnya editing, konsep, bahkan membantu promosi. Di era digital, bukti elektronik seperti email aktivasi, AdSense, laporan pendapatan, invoice, brand, hingga history upload bisa diajukan sebagai alat bukti yang sah. Hakim akan menilai apakah benar usaha digital ini berkembang dalam masa perkawinan dan apakah pasangan juga ikut berkontribusi. Tetapi kalau menurut saya pribadi, selama konten itu dibangun dalam masa perkawinan, walaupun si istri misal tidak berkontribusi, tapi saya berpendapat bahwa itu tetap merupakan harta bersama dan masuk dalam kategori harta gonogini. Jadi akun digital yang menghasilkan uang dapat diposisikan sebagai goodwill sebuah usaha, hak kekayaan intelektual dari konten, sumber pendapatan rutin tiap bulan, aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Karena itu hakim tidak akan memerintahkan bagikan akunnya menjadi dua. Yang realistis adalah akun tetap dikelola oleh salah satu pihak, nilai ekonomi dan penghasilan dihitung sebagai harta bersama, pihak yang tidak memegang akun mendapatkan kompensasi atau bagi hasil tertentu. Dalam banyak kasus, pendekatannya mirip pembagian usaha keluarga. Akun YouTube atau TikTok atau media yang lain yang menghasilkan uang bisa dianggap sebagai harta gonogini. Bukan karena akun itu dibagi dua, tetapi karena nilai ekonominya yang berkembang selama masa perkawinan. Jadi bagi para kreator atau pasangan yang bekerja di dunia digital, pahami sejak awal bahwa aset digital itu sama pentingnya dengan aset dan yang lainnya. Fisik. Nah, jika ada pertanyaan dari para sahabat Suara Hati, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, semoga kita selalu bahagia, sehat selalu, amin.